Lalu kita syutingnya itu di 2 beringin besar. Iya. Lalu ada gamelan yang dibawa dari Jogja untuk proses syuting kita. Jadi pagi-pagi orang-orang kru-kru udah bilang, aduh malam satu suro nih. Terus kayak orang anak-anak alat lagi nih kayak malam satu suro. Terus kayak, kenapa aku nggak ngerti ya. Terus tiba-tiba ada gamelan lagi turunin. Oh iya, lihat gamelan yuk, lihat gamelan. Pas lihat tuh dimainin. Oh, nggak di set aja pak maininnya. Oh, dibangunkan dulu mbak, soalnya ini malam satu suruh. Hah, maksudnya dibangunkan dulu sebelum dimainkan tuh kayak gimana? Jauh sudah langkahku, menyusuri hidupku yang penuh tanda tanya. Bukannya sekali. Halo Sobat WK, selamat datang di podcast Kinari. Sudah sejak lama Alas Roban itu menjadi bahan obrolan warga, kemudian terutama para sopir yang sering melintasi kawasan Pantura, bahwa Alas Roban adalah jalur hutan yang sangat gelap, berkabut, bahkan berkelok, hingga menghadirkan kesan yang mencekam. Belakangan kemudian Alas Roban menjelma sebagai imajinasi kolektif yang menghadirkan tentang jalan sunyi yang akhirnya membuat kawasan ini menjadi salah satu rute jalur paling mencekam di Pantura. Hari ini saya kedatangan 2 bintang film Alas Roban. Ada Michelle, Judith, dan Farah Sakila Simatupang. Selamat datang di Palmerah. Nggak mencekam kan Farah? Far nggak takut kan sama Om Kin? Kalau Farah Sakila sudah sering main film horor. Terakhir apa Farah ya? Terakhir film horormu Film apa? horor. Ini Alas Roban. Sebelum Alas Roban. Oh, sebelum Alas Bener, Roban. nggak salah bener. Sebelum Alas Roban. Yang kamu premier kemarin nak? Ingat nggak? Ya bukan ibu. Masih. Ya, Dia Ada bukan lagi ibu. dia bukan ibu. Ada lagi panggilan dari kubur. Mhm. Terus pas bayi main jelangkung. Jalantung. Masih ingat nggak waktu bayi itu? Enggak. Syuting film Jalantung. Umur 2 tahun itu nggak ingat ya? Enggak. Jadi apa gitu nggak ingat? Pas action gitu adegan terpentingnya. Enggak ini. Sama sekali nggak ingat ya? Iya. Masih 2 tahun sih ya. Iya. Sekarang usia berapa? 10 10 tahun. Masih syuting ya? masih Sekolahmu aman? aman. Mamanya ketawa. Nah, kalau Farah itu sering main film horor, sebaliknya Michelle Judith ini kayak pecah telur nih Sobat Eka nih. Baru pertama kali, bener ya? Ya betul Mas Kin. Misalnya, baru pertama kali syuting film horor dan langsung judulnya udah mencekam, Alas Roban. Kemarin tuh tiba-tiba saya nonton Netflix, judulnya Assalamualaikum Baitullah. Siapa lagi bintang filmnya juga bukan Ibu Amira. Itu drama terakhir berarti yang tayang di bioskop ya? Iya Mas. Ada lagi sebelumnya- drama terakhir lagi menjadi seorang ibu juga. Betul, sama Jangan Giorgio. panggil Mama Kafir. Betul. Harusnya kemarin Michelle kesini sama Giorgio. Abraham. Betul. Akhirnya main film horor. Ini pertanyaan pertama buat Mama Sita nih, Ibu Sita. Ibu Sita. Jadi apa, ada keresahan apa sampai akhirnya mau menerima? Jangan-jangan karena sutradara sama nih, Ibu Hadrah Daeng Ratu juga setelah di Assalamualaikum Baitullah. Itu mungkin faktor utama. Jadi tahu ya. Kalau bikin horor kan nggak kaling-kaling juga ya. Aduh, terlalu serius jadinya serem malahan. Malah serem ya? Malah pitchingnya, ibu bisa nggak ya nggak serem-serem? Gak mungkin. Jadi pada pertama Nggak langsung mungkin. itu. Pitchingan pertama justru malah bisa nggak bu, jangan terlalu serem. Mungkin boleh serem, tapi mungkin bukan scene saya. Gimana ya Michelle? Tapi kita bikin film horor. Yang dari judulnya aja orang tahu ini Betul. jalanan yang penuh misteri, terus jalanan yang mungkin membuat banyak
pengemudi lintas jalur Jawa Pantura tuh sangat berhati-hati ya. Jadi kalau mau dibikin sedikit horor nggak mungkin, karena dari judulnya aja udah luar biasa. Orang-orang tuh paham kalau kenapa lewat alas Roban, hati-hati bos, betul. hati-hati jangan lewat malam-malam gitu-gitu kan. Jadi kayak mau dihentikan untuk tidak terlalu horor kayak nggak mungkin nih mas. Nahan-nahan nggak bisa ya, Nggak bisa. Bu Hadrah ya. Apalagi Bu Hadrah. Akhirnya alhamdulillah tidak ada adegan menjahit-jahit penuh darah-darah tuh nggak ada. Meskipun looknya tetap berdarah-darah ya, Sita ini ya. Iya betul, itu conditional karena keadaan. Maksudnya karena skenario akhirnya mau melakoni itu? Karena naturalnya emang kita akan berdarah-darah, Oke. bukan karena memang horor tuh kayaknya kalau ada darah lucu deh, semakin serem. Enggak sih. Ini memang conditionalnya memang pasti karena Sita mengalami kecelakaan, beberapa kecelakaan. Jadi pastinya gitu. Jadi apa saat itu yang bikin akhirnya Michelle Judith terima tawaran Bu Hadrah? Sebenarnya Apa memang lagi trennya emang horor nih sekarang nih? Pengen penasaran aja ya. aku rasa horor itu udah menjadi milik masyarakat Indonesia dari dulu betul. banget deh mas. Udah pasti punya penonton setianya. Udah pasti orang-orang yang lagi banyak pikiran, lagi stres, lagi capek, yang justru malah menghibur itu adalah film-film horor ini yang bikin bulu kuduk merinding atau apa. Jadi kalau kerja tuh lebih yang kayak aduh mendingan ada rasa-rasa takut yang lucu atau apa dibandingkan kayak cinta-cintaan mulu, kasih sayang atau apa malah bikin iri, nontonnya bikin kesel. Udah males lah gitu. Kalau nonton horor tuh kan kayak wah seru, semangat kerja, terus wah takut, mencekam. Jadi gitu ya. Aku rasa gitu ya. Jadi kayak menarik nih. Jadi ingin menghadirkan itu. Aku ingin menghadirkan rasa itu. Masa orang nonton film aku tuh kayak iri, beruntung banget si Michelle ini. Dapat syuting sama cowok ganteng terus gitu. Sekarang sekali-sekali menghadirkan cerita yang kalau orang nontonnya kayak menarik juga kita lewatin nih Jalan Alas Roban gitu. Ngerasa telat nggak? Udah banyak film horor baru hari ini akhirnya terima. Justru menyesal Mas Kin. Kenapa menerima? Apa selama ini memang gue ingin jadi inilah apa image-nya drama queen lah. Selama ini ingin mencari nafkah untuk keluarga aja. Jadi sebenarnya nggak ada memilih-milih, memilah-milah itu sebenarnya nggak ada ya? Atau drama, emang rezekinya lagi drama terus aja ya? Memilih yang terbaik untuk keluarga. Oke. Yang penting waktunya yang paling baik itu yang dipilih. Waktunya yang penting. Farah gitu juga nggak nak? Parah gitu nggak? Waktunya yang terbaik itu yang dipilih. Farah waktu itu kenapa mau diajakin Bu Hadrah main film Alas Roban? Mungkin karena ceritanya bagus, terus tentang ibu dan anak gitu. Kamu udah atau Udah siap menjadi seorang ibu nak? Kamu? kamu kan selama ini mainnya horor terus nih, film ya? Ya. Kalau sinetron kan pasti drama, nggak ada sinetron horor ya. Ya. memang memilih horor atau selama ini memang lagi nahan drama gitu? Kalau misalnya dapat film ya oke, terima aja. Bukan aduh. Jadi kayak ya kalau misalnya dapat film itu nggak apa-apa, terima aja, maupun drama atau maupun horor maupun apa gitu. Jadi bukan menahan buat buat harus horor terus itu enggak gitu ya. enggak. Cuman kebetulan horor semua. Iya, kebetulan filmnya. horor semua. Kamu aslinya penakut nggak di rumah gitu? Enggak. Berani enggak ya? tahu deh. Kalau misalnya nonton film horor tuh kayak aku mau nonton gitu, seru kayaknya gitu. Tapi ada teman atau nonton sendiri? Ada temen dong. Nggak berani, Nggak belum berani ya, sendiri. ya. Iya. Nah saat itu apa yang diomongin ke Bu Hadrah saat kamu terima peran Alas Gendis. Roban? Gendis. Kamu tahu artinya gendis nggak? Gendis itu dalam bahasa Jawa artinya gula. Gula itu manis kayak kamu. Tapi bener gendis. Gendis itu
Tapi bahasa Jawa itu bahasa kromo halus ya, Farah ya. Manis. Manis itu pakai H, gendis. 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 Ya, gendis itu gula. Gendis. Udah. Tadi apa? Pertanyaan apa? Jawabnya apa tadi? Jadi lupa. Itu tadi kliknya di mana? Kamu kok mau nerima? Karena Iya. Bu Hadra atau karena ada Ibu Sita atau karena ada Pak Anto atau ada faktor lain, Farah, sampai terima tawaran ini? Atau karena waktunya oke. Karena waktunya oke. Dia kali. Kamu nggak ini ya? Apa ngerasa pas lagi syuting sinetron kali ya? Ah? Pas lagi waktu syutingnya pas aja atau gimana? Bertepatan lagi Cerita nggak dong. syuting Yes. apa-apa. Waktu terima sih belum ada syuting-syuting gitu, jadi ambil. Makanya diambil ya. Ya. Ada film lain nggak yang saat itu datang selain Alas Roban? Ingat nggak? Ada. Tapi kenapa milihnya Alas Roban? Ya itu karena filmnya bagus ya kan. Terus tentang ibu dan anak, mungkin karena Alas Roban juga. Kamu syuting kemarin sama, kamu manggil Ibu Sita apa kalau di lokasi syuting? Ibu. Tetap ibu. Nah, kamu syuting sama ibu gimana kemarin? Syuting sama ibu ya seru-seru, main pas istirahat kita main sama Bude, sama Bude itu siapa? Bude tuh yang Taskia Oh, namanya. Taskia namanya. Oke. sama Itu budenya Gendis. Oke. Sama Pak Deanto, itu Rio Dewanto. ya, Terus? jadi kita main-main gitu. Terus kalau syuting suka bercanda, suka ketawa gitu-gitu. Jadi syuting itu meskipun filmnya serem Iya. tetap menyenangkan ya? Iya, tetap menyenangkan. Nggak seserem kalau kita ke bioskop gitu nonton Alas Roban itu kan pasti mencekam kan itu. Iya. Akhirnya Akhirnya ya kalau misalnya lagi cut kayak atau istirahat itu kita bercanda-canda, main-main gitu. Ya. apa namanya? Pernah dengar Alas Roban nggak sebelumnya? Belum. Sama sekali belum ya? Belum. Atau lewat gitu diajakin mama itu? Mama di rumah nggak ya? Jalan-jalan sampai Alas Roban itu nggak pernah ya? Jadi kemarin syutingnya di Alas Roban beneran apa di Jakarta? Alas Robannya pernah ke sana juga. Saat syuting? Iya. Oh oke. Apa yang kamu pikirkan saat itu ketika ada di Alas Roban? Ya karena baru ke Alas Roban kan ada pohon apa kan? Iya, Teduh bener. kan ya? Iya, Teduh. Heeh. pohon-pohon beringin. Terus ya serem aja kalau malam-malam karena gelap juga kan. Ya gitu. Misal apa ada rasa apa ketika akhirnya bisa datang langsung ke Alas Roban? Bener ada di sana syutingnya atau sempat syuting di luar Kabupaten Batang juga? Syutingnya di Alas Roban kita. Selama syuting? Iya, syuting di Alas Roban juga, tapi untuk set rumah kita ambilnya di Bogor. Oh, jadi ngerasain itu vibes-nya dapet ya berarti ya? Oh, vibes-nya dapat banget. Vibes menyesalnya tuh kenapa Menyesal kenapa baru sekarang? Iya, kenapa ambil gitu. Itu dapat banget. Karena ketakutan mencekam ya. Terus ketemu sama orang-orang Batang juga, ketemu Warga aslinya ya? orang-orang yang di sana yang nge-guide kita juga. Mereka cerita kalau sebenarnya nggak boleh diceritain, tapi ya namanya mereka nggak di brief ya. Kayak mereka bilang, Mbak, sebelum Mbak syuting hari ini nyampe sini, ada bis kecelakaan baru aja di situ. Kayak terus kita di syuting di situ banget. Terus kita pas syuting tuh kayak dikasih koin-koinan gitu, kayak nanti kalau misalnya ada apa-apa tinggal ditos aja. Terus aku pikir kayak Ditos atau dilempar? kayak dilempar gitu, Dilempar keluar dari kendaraan? keluar dari kendaraan. Makanya menurutku kayak, oh ternyata adatnya sekental ini. Bukan adat ya, mungkin kayak kebiasaannya tuh sekental ini ya. Seru banget ya. Itu Seru berapa hari itu? banget. Kita berapa hari ya, panjang di Alas Roban tuh panjang. Nah tapi kalau aku mintanya sebelum azan maghrib Selesai. aku pulang. Ah. Tapi yang lanjut baru Gendis. Iya. Oh. Mm-mm. Bukannya Gendis sama
Ibu Sita juga selalu barengan, enggak? Scene-nya itu ada kita terpisah. Oh, Mm-mm. oke. Jadi Ibu Sita ini enggak syuting dari maghrib sampai malam sampai pagi itu Enggak, tetap syuting, Mas. Oh, tetap syuting. Tetap syuting. Hanya- Cuman enggak di titik Alas Roban Oh, yang oke. itu. Jadi di hutan sekitarannya. Hmm. Tapi di garis jalanan berliku Alas Roban Hmm. yang ada beringin besar sekali yang langsung ke jurang-jurang Beringin putih? jurang-jurang. Itu monyet putih. Oh, monyet putih. Bukan beringin yang warna putih. Oh, oke. Sempat lihat juga berarti. Kita lihat banyak monyet tapi nggak ada Nggak ada monyet putih. putih, Yang alhamdulillah. ada, Karena iya. monyet putih itu konon katanya itu membawa malapetaka. Hmm. Jadi alhamdulillah, cuman memang kalau dilihat jalanannya tidak ada lampunya, terus ya? tidak ada pembatas jalan, Oke. terus banyak orang yang bilang rata-rata yang melewati jalan itu kelihatannya jalanannya lurus tapi justru berkelok, itu yang bikin kecelakaan. Terus ada beberapa juga yang bilang kalau lewat situ malam hari banyak yang jerit-jerit di bawah Jalan aspal. bukan Bukan. Mas, Jurang. jurangnya. Kayak ada yang minta tolong atau apa. Nah itu juga aku rasa mungkin karena tumpukan dari banyak cerita-cerita misteri yang kayak belum sempat diungkap, ini tuh dulu ada apa atau apa. Mengingat Alas Roban itu kan juga dulu itu sempat terjadi kerja rodi di Betul. daerah Alas Roban, mungkin memakan banyak korban yang mungkin menumpuk-numpuk jadi misteri. Jadinya warga-warga juga percaya kalau tempat itu punya kekuatan magis yang luar biasa juga. Kita ngerasain kok ya kalau di situ kayaknya sejuk, adem, tapi ada rasa kayak sesek, kayak Singgup nggak gitu ya? nyaman. Oke. Kayak kadang kita ngobrol tiba-tiba kayak senyap, ada kesenyap-senyapan. Jadi kayak emang bener-bener kayak harus ngobrol terus. Kayaknya kalau nggak ngobrol tuh kayak bisa hilang dalam pikiran, kayak kebengong, kayak itu ada apa ya, kalau ini ada apa ya gitu. Jadi kalian syuting itu jangan-jangan yang terang itu cuma di lokasi syuting itu aja, sisanya Oh iya, gelap. iya betul Mas. Itu juga tim syutingannya juga packingan lampunya tuh luar biasa, kayak kita dibikinin lampion emang supaya pas lagi off cam itu nggak ada yang aneh-aneh ya. Betul. Iya, Karena iya. kan kiri dan kanannya itu benar-benar jurang. Ah. Ya mencekam sih keadaannya. Jadi aku ngerti banget semua cerita kisah nyata yang terjadi di Alas Roban itu dirangkum jadi satu di film kita. Oke. Jadi kita benar-benar menceritakan yang kayak ada kejadian warung gaib, Betul. terus lalu ada kejadian monyet putih, lalu ada kejadian kita yang nyetir tiba-tiba kayak seolah-olah ada yang nyebrang ketabrak, padahal nggak ada. Tapi kita memang nggak boleh turun. Lalu tiba-tiba ban kempes atau apa itu kayak kejadian-kejadian yang pas kita riset banyak banget terjadi memang. Oke. Sempat bahkan aku bikin teaser postingan sebelum kita syuting pre-production di TikTok. Itu viral Mas Kin, dan banyak yang komentar kalau beberapa keluarganya mengalami kecelakaan, lalu ada yang meninggal di situ. Lalu mereka bilang kayak kenapa kok syuting di situ, nekat banget. Tapi Kak, memang tolong deh mendingan masih disyutingin karena walaupun ada jalan tol, banyak juga yang pakai jalan Alas Roban kan. Takutnya ada beberapa yang kayak nggak precautious dan tidak berhati-hati. Kalau di sana itu ya harus ekstra hati-hati lah. Betul. Gitu. Makanya harusnya Bu Adra kalau bikin film Alas Roban jangan ngejakin Cita dan Gendis malam-malam, karena emang pantangannya kan salah satu pantangannya Iya, itu. nggak boleh lewat jalan malam-malam di situ. Cuman kalau nggak begitu nggak jadi film Alas Roban ya. Iya. Tapi emang jadi teasernya ini sebetulnya kalau lihat trailernya emang udah apa ya, pekat gitu. Jadi apa, gelap, mencekam itu dapat gitu loh. Karena setting latarnya kita tuh memang tahun Asli ya? 90-an. Oke. Selain kita ambil real set, Nah, terus syutingnya memang tahun 90-an, official soundtracknya juga lucu ya. Lagu lama. Pasti kamu belum tahu ya, baru denger. Itu yang nyanyi Nika Ardila ya, Iya, Bintang Mbak Kehidupan Nika. ya. Iya. Nika Ardila itu meninggal Maret 95. Misa Judit baru lahir itu. Oh iya Tahun bener. 95 ini. Bener. Jadi Apalagi gendis masih jadi angan-angan. tapi akhirnya apa sih, sebelum atau setelah terima tawaran Bu Adra, kemudian
secara personal Baru menyesal. misal coba datang ke Alas Roban atau saat itu baru explore kawasan itu dan akhirnya mendengar cerita warga kanan kiri. Jadi sebelum kita proses syuting, aku tuh sempat ada promo beberapa film, Jalan Darat tuh, Jogja Semarang, atau ada aku lupa lewat antar kota mana. Terus kayak aku bilang, Pak lewatin Jalan Alas Roban ya, saya mau syuting di situ. Karena mikirnya siang kan, jadi kayak super berani lah, ada asisten depan, driver, ada aku di belakang aman. Terus kata supirnya, aduh Mbak jangan lewat situ. Hah kenapa Pak, angker ya? Bukan, macet. Lebih cepat lewat tol. Kalau lewat situ takutnya depanan situ suka banyak truk-truk yang berhenti dulu untuk makan siang. Nanti takutnya macet. Oh gitu ya Pak, beda macetnya berapa lama? Bisa sejam setengah atau 2 jam. Makanya banyak yang motong jalan lewat tol walaupun lebih mahal. Oh tapi nggak angker berarti ya Pak? Cuman cerita-cerita aja. Oh itu beneran angker Mbak kalau itu. Plot twistnya beneran angker ternyata. Angkernya apa? Mbak, kalau ada tempat-tempat seperti itu lebih baik dihindari saja Mbak, bukan malah didatengin Mbak. Saya nggak bisa menyebutkan gimana-gimananya, takut pamali kita lagi di perjalanan ya. Baiknya nggak usah dilewatin sama sekali Mbak kalau bisa dihindari. Lah kita mau syuting di situ. Abangnya bilang, terus kayak, lalu Bang kita mau syuting di situ, oh berapa lama? Ya syuting days itu sekitar 20 harian biasanya. Oh minum air kelapa Mbak setiap malam, setiap pulang syuting. Lah kenapa jadi air kelapa? Iya kelapa yang ujungnya merah. Ya aku rasa kayak setiap tempat dan setiap lingkungan pasti punya adatnya masing-masing yang kebiasaan-kebiasaannya masing-masing. Sementara pas kita di proses syuting Alas Roban sendiri, pemain-pemainnya itu selalu diingetin pulang syuting langsung mandi air garam. Oh, dan itu dilakukan aja Mas Kin. Pokoknya dimanapun kita berpijak di situ langit kita junjung. Jadi kalau disuruh tiba-tiba pulang mandi air garam, iya udah mandi air garam, ayo ikutin. Minum air kelapa, ayo minum air kelapa. Bawa bawang, kantongin bawang putih kemana-mana, kantongin, ayo gas, ikutin aja deh semuanya. Tapi ada ini nggak permintaan misalnya harus ada orang pintar yang nemenin saat selama syuting itu all day itu? Oh iya ada sih. Gak? Itu biasanya dari tim kuncetnya itu saya. Kayaknya itu udah paketan dari timnya Bu Hadrah deh untuk menjaga semua kru dan teman-temannya. Aku rasa ada beberapa orang. Apa yang harus dilakukan? Udah langganan kan, udah pasti. Kalau untuk hal itu seru sih Mas. Tapi kita tuh ternyata ada syuting di Malam Satu Suro Mas. Waduh. Iya. Pas banget tuh di situ. Lalu kita syutingnya itu di 2 beringin besar. Iya. Lalu ada gamelan yang dibawa dari Jogja untuk proses syuting kita. Jadi pagi-pagi orang-orang kru-kru udah bilang, aduh Malam Satu Suro nih. Terus kayak anak-anak alat lagi nih kayak Malam Satu Suro. Kayak, kenapa aku nggak ngerti ya. Terus tiba-tiba ada gamelan lagi turunin. Oh iya lihat gamelan yuk, lihat gamelan. Pas lihat tuh dimainin. Oh nggak di set aja Pak maininnya. Oh dibangunkan dulu Mbak, soalnya ini Malam Satu Suro. Maksudnya dibangunkan dulu sebelum dimainkan tuh kayak gimana? Kan kayak oke, aku masih santai aja. Kan yang aku tahu itu tahun baru Islam. Jadi aku pikir kayak oh ya udah gitu. Pas kita syuting ya, dupanya menyala, kemenyannya nyala, langsung ngerasa punggung, badan semuanya panas banget. Terus Gendis adegannya tidur. Aku punya cerita. Aku punya cerita ya Bu. Iya. Silakan. Ya? Iya nak, kalau masih jadi aku ceritanya lagi tidur kan, tiduran gitu. Di lokasi syuting itu ya? Iya. Jadi di set. Malam Satu Suro. Nah ada satu orang make up ngelihat aku kayak lagi duduk gitu kan. Nah terus dia bilang itu Gendis lagi duduk. Katanya enggak, Gendis lagi tiduran. Nah yang dilihat tuh siapa? Di samping aku itu. Nah di situ aku juga matanya tuh ngantuk banget, jadi pengen tidur setelah aku baca doa dan nggak ngantuk lagi gitu. Tapi kalau kamu ingat pas kamu tidur itu kita memang adegannya tidur Mas. Tidurnya di depan gitu. Jadi di antara 2 beringin besar itu kita tidur di tengah. Lalu ada gamelan, ada tarian, tarian pemanggil sembah bumi mungkin. Kita tidur di situ, ada menyan dan semuanya dan sajennya semuanya dan real sajen dan menyan. Gendis itu sempat kayak rep-repan gitu loh Mas. Tapi dia lupa. Kamu tuh kayak rep-repan kamu tuh
kayak gini-gini nak. Iya. Enggak. Antara mau tadi tuh berasa ngantuk Kayak gitu. iya, kamu berasanya ngantuk banget. Tapi kamu tuh sebenarnya ngomong kayak meracau gitu. Aku pikir kayak udah take nih nak, aku udah ngintip udah take nih. Tapi dia ngobrol terus pas kita take. Jadi gamelannya nyala, orang-orang ada wayang kulit juga kan. Semuanya nyala, tapi dia ngomong terus, "Ibu, jadi di sini ada yang mau nyelamatin, dia mesti selalu melindungi anak perempuan karena dia menyesal waktu itu tidak bisa melindungi perempuan itu akhirnya meninggal, dia menyesal, dia akan melindungi semua perempuan mulai saat ini ibu." Yang kamu ngomong gitu-gitu, inget nggak? Iya. Pokoknya kamu ada referensi ngomong kayak gitu, tapi mulutnya tuh katup, tapi dia kayak ngomong, tapi aku bisa dengar, aku bisa tahu kayak, aku ngeliat samping kayak, nak, langsung aku cut, oke, handphone, main HP, main game. Hah, ibu kenapa? Main game nak, ibu emang aku kenapa? Kamu nggak apa-apa, nanti jangan tidur, nanti kontak lensnya hilang. Aku bilangnya gitu, aku takut bilangin dia kayak, nah kamu ketindihan. Itu berarti lagi take shooting itu ya? Lagi di tengah-tengah kita take shooting. Kamu gak nyadar ya? Soalnya gamelannya nyala, wayang kulitnya nyala, kameranya tilt up dan kayak padahal nggak ada dialog besar. dia kan? Dia nggak dialog, harusnya kita cuma tidur aja. Apa rasanya Farah itu? Ingat ya? Nggak nyadar. Nggak nyadar ya. Kalau di Jawa itu emang ini misal apa kadang-kadang gamelan itu bahkan punya nama. Wayang kulit itu juga satuannya itu punya nama. Apalagi di keraton ya, itu pasti ada nama kiai siapa atau nyai siapa gitu. Jadi kalau ketika misal kenapa harus dibangunkan? Ya karena memang itu ritual ada penunggunya lah kalau gamelan itu. Kalau orang Jawa tuh kearifan lokalnya begitu. Jadi kami yakin bahwa gamelan itu ada yang punya gitu. Jadi makanya kalau harus dibangunkan ya wajar gitu. Gitu ceritanya. Padahal itu kan benda mati ya Farah ya. Iya. Ya biar bunyinya nyaring mungkin, suaranya jadi merdu, jadi nggak pukulannya juga bagus. Nanti waktu pemainnya lagi mainin gamelan gitu mungkin ya. Tapi mungkin aku merasakan banget pas gamelannya dimainkan, kan dari pelan, teng kenceng terus memelan. Itu kayak punggung badan itu kayak sampai tengkuk leher, itu tuh kayak ada yang garuk gitu rasanya. Kan kita cuma tiduran, tapi tiduran pun kayak aduh kayak jadi mau bergerak. Tapi gitu. tetap roll itu kamera. Iya. Tetap roll, jadi meskipun berat, panas itu. Iya mas, jadi nggak di brief atau apa-apa, aku nggak bisa menghindari kalau akhirnya aku kayak gini, kayak aduh geli, karena kan kayak digaruk gitu kan, kayak grok gitu, kayak semakin dia kencang, semakin kencang, semakin dia pelan baru yang kayak zer, panas, dingin, panas dingin. Jadi mau nggak percaya, nggak bisa. Nyatanya merasakan ya. Ya, aku cuman mikir kayak kenapa aku ambil judul ini? Kayak kenapa ya? Aku nggak pikir, karena kan syuting mas. Syuting adalah bentuk dari reka adegan, lalu juga kita menginterpretasikan skenario menjadi sebuah kenyataan yang kayak nyata, adegan yang bisa ditonton orang. Kenapa beneran? Yang aku alamin kenapa kayak super beneran? Boleh nggak sedikit bener aja, tapi jangan kayak harus ngalamin ini gitu. Itu diceritakan nggak ke Bu Adra atau ke orang? Takut mas kalau saat itu juga diceritakan seolah-olah itu kayak membesar-besarkan masalah. Jadi kayak seolah-olah ngadu gitu ya. Kayak ngadu, kayak misalnya aku sakit tapi aku bilang aku sakit jadi aku beneran sakit. Tapi kalau misalnya aku sakit tapi tetap berkegiatan, ceria atau apa, kan sakitnya kelupaan. Kayak aku mindsetin untuk kayak kenapa ambil judul ini ya gitu. Cuma itu doang, jadi aku fokus kayak bentar abis ini apa ya, next judul gak lagi deh aku berusaha untuk stay fokus itu. Cuman lihat Farah itu makin bikin kayak keadaan ini beneran nyata ya. Aku tadinya nggak percaya mas, maksudnya untuk yang kayak bisa sangat mengganggu sampai badan kita kayak apa aku nggak terlalu percaya yang kayak gitu ya. Iya, untuk yang penting kita fokus, nggak kosong. Aku rasa itu bakalan kayak masih oke lah. Jadi kalau untuk bisa take over kita banget sampai kayak aku kayak
aduh kayak digaruk aja itu kayak menurutku aneh kalau aku bisa sampai kayak dengerin gamelan aku bisa gini. Jadi kayak sekarang aku ngerasain oh yang nari mungkin bisa nari karena denger gamelan itu possible banget. Duh, aku sampai merinding meriang. Itu akhirnya hanya satu take itu atau sampai sempat pagi diulang? Maksudnya sempat diulang itu adegan itu di antara pohon beringin dan gamelan? Banyak ulangannya ya. Iya. Banyak sekali. Tapi rasa itu hanya dirasakan sekali? Enggak. Atau selama sampai pagi. Jadi pagi udah pagi. kayak kita abis olahraga capek banget. Padahal tadi kan cuma tidur, tapi aku capek banget. Mulai dari situ mulai sakit. Oke. Aku mulai sakit, mulai nggak enak badan, sampai selesai syuting. Itu nggak selesai syuting terus minta dirilis gitu karena merasa nggak enak kan? Nggak nyaman. Aku nggak pikir ada yang perlu dirilis dari aku kan nggak ngerti Mas Kin. Okay. Ini baru pertama. Yeah. Terus mau bilang ke siapa? Kayak aku kayaknya perlu dirilis. Aku nggak tahu mau bilang ke siapa. Aku cuma bilang kayak aku nggak enak badan, sakit. Mungkin karena embun malam gitu-gitu. Biasa aku syuting maksimal syuting nggak yang malam-malam banget biasanya Mas. Jadi mungkin kayak nggak terbiasa tidur pagi itu aja. Jadi pikirannya tetap positif aja lah ya itu ya saat itu ya. Sangat wajar deh. Soalnya Mas sebelum aku fresh syuting Alas Roban, menurutku kan menyeramkan ya. Buatku untuk ada di hutan malam-malam itu ada sesuatu yang baru, nggak pernah aku lakuin. Personal ya. Aku selalu takut sama hal yang aku nggak ketahui. Jadi aku sebelum syuting memutuskan untuk berkemah di hutan. Jauh banget hutannya. Pasti begitu? Enggak Mas, nggak ada sinyal. Pokoknya jelas hutan beneran hutan ya, bukan kayak ke gunung-gunung yang udah ramai pendaki. Ini emang bener hutan, nggak ada sinyal. Buat paham kayak keadaan di hutan ini seperti apa, suara-suara yang dibilang orang suara kuntilanak dekat, kuntilanak jauh, suaranya kan gini, semakin dekat suaranya gini. Itu tuh musang. Suara musang itu mirip banget. Terus ada suara katanya suara genderuwo. Ternyata itu tuh suara rusa yang lagi nyari anaknya karena kan mereka nokturnal. Jadi ada suara yang kayak yang kayak serem banget, itu suara rusa. Nah itu yang bikin aku kayak oke, aku akan selalu takut sama hal yang aku tidak ketahui. Tapi bagaimana kalau aku udah mengetahui, mungkin aku jadi lebih tidak takut. Tapi ternyata masih banyak yang aku tidak ketahui ya tentang dunia horor ini. Jadi usahaku berkemah itu kayak masih kecil lah ya. Gak ada apa-apanya, tetap nggak tahu apa-apa aku. Kalau ngerilis peran kan jalan-jalan lah ke Hong Kong lah ya. Kalau bisa sedikit ya. Iya betul. Hobinya bahkan Hong Kong itu di rumah keduanya parah buat Ibu Sita. Jadi nanti kalau dapat peran baru Alas Roban 2 gitu, Ibu Sita pasti akan ke Hong Kong dulu gitu. Bukan Singapura atau bukan ke Kuala Lumpur atau betul. Jepang, betul. Mana yang paling murah aja tiketnya. Masa Ibu Sita masih pikirin tiket murah ya, Farah ya? Oh iya jelas dong, kan tulang punggung keluarga profesional. Jadi akhirnya itu hanya satu peristiwa aja ya, hanya satu kejadian dari seluruh rangkaian syuting Alas Roban. Banyak atau banget. Setelah itu ngerasa aman aja itu? Ya acting aja biasa sesuai skenario. Enggak Mas, aku sakit, jatuh sakit beneran. Sampai masuk rumah sakit. Oh sampai rumah sakit? Iya. Setelah syuting tapi? Atau di setelah syuting? Setelah syuting karena kembali lagi sebagai tulang punggung keluarga profesional dan tidak mau mengecewakan banyak teman-teman kru dan produser saya, walaupun sakit tetap syuting. Supaya nggak diundur-undur waktunya, supaya nggak nambah hari. Jadi meskipun saat itu ternyata ada gangguan goib, tetap syuting. Tetap luar biasa ya. Habis itu misalnya Zidi terus mikir, nggak lagi dah. Kalau ternyata nanti ada Alas Roban 2, misalnya yang nonton banyak, bisa Zidi lagi, Ibu Sita lagi harus ada di situ, gimana? 2M ya Mas. Waktunya 2M nih waktunya. Itu udah termasuk biaya kalau tiba-tiba sakit lagi, harus infus vitamin, harus check up ke rumah sakit, itu udah termasuk biaya tersebut. Jadi udah nggak ada apa-apa lagi, udah nggak pengen rembes lagi gitu. Walaupun nggak rembes ya. Jadi ternyata syuting film horor tuh tidak senyaman ceritanya ya, misalnya. Maksudnya tidak senyaman apa yang kamu dapat secara personal. Ya oke, honor gue juga
di luar honor lah, di luar kemampuan acting gue meningkat, bertambah, tapi ternyata ada cerita di balik itu yang tidak bisa dijelaskan tuh, yang mungkin bikin Misal juga jadi khawatir gitu loh. Iya, Jadi banyak malah tambah tambahan-tambahan. takut gitu loh. Iya, banyak tambah-tambahannya gitu loh Mas yang Ah, tidak diinginkan, kayak tidur jadi Kayak nyaman pasti. pokoknya ya. untuk recover dari setelah syuting Ah. itu lebih lama dibandingkan syuting Drama. yang suamiku diambil adikku gitu. Ah, Atau aku harus bercerai. Atau aku diselingkuhin. Ah. Kayaknya lebih lama banget untuk healingnya dibandingkan mengalami proses-proses jadi itu. kemarin setelah dari rumah sakit apa yang dia lakukan untuk ngerilis Sita ini? Yang merilis Sitanya Ah. udah dari awal Oh, dari awal dirilis. udah habis, Iya, selesai. udah selesai itu. Terus kemudian untuk melewatkan pikiran-pikiran Itu. itu liburan kah atau Nggak sempat Nggak. liburan Mas, belum sempat. langsung gas Langsung film dihajar bekerja, kerja dan kerja. Asik. Jadi lupa, Luar biasa, langsung oke, lupa. ya. Tapi alhamdulillah waktu itu aku dapat syutingannya ke pantai, jalan-jalan. drama lagi setelah itu? Drama lagi sama Oke. Rio Dewanto. Oke. Mantep kan? Jadi mungkin salah satu caranya itu ya. Itu alhamdulillah sekali, itu kayaknya emang diberkahi sama Allah sih. Jadi Kayak mengambil tawaran yang sama sekali ya udahlah, horornya selesai dulu lah. horornya selesai, kamu udah selesai kerja kerasnya udah dulu, sekarang diajak kerja santai dan bahagia gitu. Oke. Farah kemarin katanya syuting juga sambil main-main juga itu. Iya. Gimana kalau ibu kan ngerasain hal yang aneh, kamu juga sempat ngerasain ya? Meskipun kamu juga nggak ngerasain, Iya. mungkin barangkali malah lupa itu. Tapi kamu ngerasa itu nggak sempet ngerasa Sempet apa? ketakutan juga itu loh. Ternyata hutannya serem gitu loh. Alas Roban tuh ternyata tidak seindah cerita bahwa pohonnya tuh indah-indah loh, bahwa di situ ada tukang pisang. Beneran di sana khasnya itu pisang tanduk. Pisang tanduk tuh pisang yang besar. Karena dia kayak tanduk rusa gitu. Khasnya itu salah satunya itu, ada nangka, ada durian. Sebenarnya kalau lewat siang sebenarnya nggak menyeramkan sih. Iya. Karena mungkin kemarin touring tuh dari Bogor ke Jogja kan lewat Alas Roban. Oh mungkin Beloknya nggak di Semarang. nongkrong Enggak. di pojokan itu ya. Dan siang. Karena memang dari dulu emang udah tahu kalau Alas Roban itu jangan lewat situ malam pertama. Terus kalau ada warung jangan mampir, tahan aja lah. Jangan lewat warung, jangan berhenti di warung itu. Terus ada yang manggil, Jangan. cuekin aja gitu. Jadi karena lewatnya siang naik motor itu ya Tapi enak-enak jalur aja. baru atau jalur lama? Jalur motor yang jalur utara. Oh. Kalau yang lama itu kan jalur Poncowati namanya ya. Iya dia Jalur lebih Dendels ya, kelak gitu. jalur pos ya. Dari Anyer di Banten ke Panarukan. Di Panarukan tuh di Jawa Timur, ujung Jawa Timur. Itu kan lewatnya Alas Roban itu, Farah. Jadi Ibu Andin sama itu nggak tahu deh, nanti coba tanya Bu Andin. Kalau Bu Sita pasti tahu lewat Alas Roban. Karena dia Bu Sita kan dari Pekalongan ke Semarang ya, apa sebaliknya ya? Iya kan. Dari Pekalongan ke Semarang kan Iya. lewat itu. Nah, Farah ngerasain itu nggak kemarin? Ketakutannya. Ya takut, ngerasa takut atau biasa aja ternyata gitu. Ya kalau misalnya malam-malamnya takut ada gangguan lagi. Nginepnya di mana itu kemarin? Itu nginepnya Di Semarang ya kita. di Oh di Semarang. Heeh. Oke. Mm-mm. Rela dari Batang ke Semarang ya, tapi Iya. deket lah Kan ya. nggak jauh lah meskian Ya, 48 Oh, menit 48 malahan. ya. Heeh. Kan Dan- kita breaknya malam. Perginya Ya. pagi banget juga. Jam Mm-mm. 5 udah jalan dari Oh, udah hotel. jalan. Nah, jadi masih belum macet. Dan hari ini barangkali Alas Roban nggak tahu nanti kalau Sobat Vega nonton film, karena ini settingnya tahun 1990-an, ya. jadi mungkin vibes-nya masih dapat banget lah. Vibes apa mencekamnya itu kalau lewat situ kan orang jadi menghindari itu karena misalnya. Iya. Kalau hari ini orang mungkin misalnya pulang ke Jogja ya lewatnya Trans Jawa menghindari Alas Roban. Iya, bener. Meskipun jalannya ya tidak segelap dulu barangkali Iya. ya. Mungkin udah ramai juga hari ini. Meskipun masih banyak hutan jati ya. Pohon beringin juga.
Tapi mungkin kita sempat loh pas syuting di situ tiba-tiba ada yang wangi Oh, iya? banget kayak tanaman apa wangi banget. Itu kamu belum nak, Belum ibu ada ya? itu sendiri ya di jalanan itu, tikungan itu. Tiba-tiba mencium itu. Tiba-tiba cium wangi, hah, wangi banget nih. Aduh, gitu udah gitu. Apalagi sih ini, aduh, udah dong. Farah, nanti kasih tahu ibu ya, Bu Sita ya. Kalau syuting horor itu menyenangkan biar Iya, Ibu seru. Sita Ibu mau seru, main Bu. syuting film horor lagi gitu. Iya, seru. Seru kan? Seru. Dia bilang, ibu aku senang banget, nanti aku diseling, aku ngapung, Kemarin begitu. Iya, di sana aku nggak sabar pengen cobain, kayak seneng aja gitu. Oh, kamu nggak takut itu? Enggak. Nggak takut jatuh gitu kan? Pasti ada kan risiko Iya jatuh. tahu, tapi seru. Kamu mendingan suruh syuting aja sebenarnya. Parah mah suruh syuting aja lo, udah pasti dapet lah ininya. Emang dia suka keseruan itu tuh justru. Farah, kamu keserupan ini, jago banget dia, Oh iya. Iya. sangat lentur. Sempat adegan itu ada ngalamin itu. Apa? Disuruh kesurupan itu ada adegan kesurupan si gendis ini. Ada. Oh. Susah nggak itu Farah? Untuk memunculkan kamu kesurupan itu loh. Ya kalau misalnya udah tahu gimana kesurupannya bisa. Bisa ya. Udah nggak usah cerita, nonton aja gitu ya. Iya betul. Ya abis ini ada lagi film horor lagi. Belum. Kamu nggak tertarik nonton apa kayak Ibu Sita pengen main drama gitu? Ada, aku drama. Oh drama ada. Dapet. Oh oke. Jadi tinggal ditunggu aja ya. Farah, Sakila ada pesan nggak buat calon penonton film Alas Roban? Oh ini. Apa? Buat siapa? Buat teman-teman teman-teman yang pengen nonton film Alas Roban. Kalian harus nonton Alas Roban karena Alas Roban itu seru, terus penuh misteri. Jadi kalian juga ajak teman-teman kalian untuk menonton Alas Roban. Tanggal Jangan- berapa nak? Tanggal 15 Januari 2026. 2026. Jangan nonton Ikatan Cinta udah selesai. Udah selesai. Kamu udah dapat mobil dari situ. Alhamdulillah. Dapat berapa, Farah? Berapa episode mobilnya atau Berapa episode jadi ya waktu itu? 1000. 1000. Ya 3 Wih. tahun. Luar biasa. Satu episode udah, nggak usah dihitung. dari segini jadi segede ini? Iya. Bisa Judit, ada pesan apa buat calon penonton film Alas Roban? Oke, buat teman-teman nih yang mungkin nggak asing sama kata-kata Alas Roban, pas banget film kita akan tayang 15 Januari ini di seluruh bioskop di Indonesia tahun 2026 pastinya. Kalau aku bisa bilang ini adalah rangkuman dari banyak kisah-kisah misteri yang memang dipercayai adanya kekuatan mistis yang luar biasa di sekitar Alas Roban. Yuk nonton sekarang juga karena emang semistis itu. Jadi kalau ada tawaran film horor lagi gimana bisa? Duh masukin nanti dong. Udah cukup deh, Alas Roban dulu ya. Duh iya. Ternyata bisa Judit pecah telur film horor, ternyata malah bikin trauma. Tapi mudah-mudahan enggak. Mudah-mudahan nanti ditunggu karya berikutnya, misal ya film-film berikutnya, entah itu drama, entah itu horor. Kemarin kami bikin festival film wartawan itu sayang masih nominasi ya. Bisa Judit untuk Angel Pol ya, komedi. Jadi Alhamdulillah. mudah-mudahan tahun depan menang lah di festival film wartawan. Amin. Farah juga ya. Amin. Farah kan dapat piala udah banyak ya. Alhamdulillah. Sebagai salah satunya bintang cilik ya. Iya. Nah, iya. Oke, mudah-mudahan nih awet terus ya, Farah ya. Main film terus ya. Ya. Sinetron kalau untuk cari cuan ya. Iya. Iya lagi. Tahu aja mungkin. Terima kasih Misa Judit, Farah, Sakila sudah mampir ke Palmerah. Ditunggu film Alas Roban di bioskop mulai 15 Januari 2026. Terima kasih Sobat BK. Bye-bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.